Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang merasa banyak dosanya. Jadi laki-laki ini merasa sulit sekali berhenti melakukan maksiat. Kok saya ini ya tobat, tapi kok diulang lagi. Tobat, kok ulang lagi melakukan maksiat. Ini dia gelisah. Semoga teman-teman juga begitu ya. Kalau melakukan maksiat, semoga masih ada gelisahnya. Jangan sampai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tapi dianggap biasa saja. Tidak ada rasanya. Nah ini kalau sudah tidak ada rasanya bahaya. Maka ada petunjuk dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang ini. Jadi orang ini satu ketika menemui Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini kok seneng maksiat ya? Kok tidak berhenti-berhenti maksiat, meskipun aku sadar ini tidak boleh." Nah, Syekh Ibrahim kemudian bilang, ya kalau begitu begini saja deh. Kalau sampean mau menjalankan 5 syarat yang saya sampaikan ini, nanti silahkan melakukan apa saja termasuk maksiat. Jadi asal coba dipenuhi 5 syarat ini. Nah, orang ini ya penasaran, apa ada ajaran pengecualian untuk maksiat. Tapi karena yang berkata Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur, mau tidak mau harus menerima. Baik Syekh, kira-kira syaratnya apa? Dia ini ingin tahu. Syekh Ibrahim kemudian berkata, baik, begini syaratnya. Yang pertama, setiap kali engkau melakukan maksiat kepada Allah, kamu harus tidak mau memakan rezeki dari Allah. Jadi jangan kamu makan, jangan kamu nikmati rezeki dari Allah. Laki-laki ini terus mikir, apa bisa? Kata laki-laki itu kepada Syekh, loh terus saya makan dari mana? Wong setiap yang saya peroleh dalam hidup ini ya rezekinya Allah. Bagaimana bisa saya harus tidak menikmati, tidak makan rezeki dan anugerahnya Allah? Syekh Ibrahim terus jawab begini, ya lah kalau kamu sudah paham begitu, apa ya kamu itu pantas rezekinya dimakan, anugerahnya dinikmati, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya, kagetlah lelaki ini, dia baru sadar, ya, betapa tidak pantasnya, tidak sopannya aku ini. Wong yo, rezekinya aku nikmati, anugerahnya aku nikmati. Aku diberi macam-macam anugerah kesehatan, anugerah kenyamanan hidup, tapi perintahnya aku langgar. Nah, mulai terbuka pikirannya. Syarat yang kedua, kata Syekh Ibrahim, kalau engkau mau bermaksiat, ya resikonya jangan tinggal di buminya Allah. Lelaki ini kaget. Lu bagaimana bisa, Syekh? Apa bisa orang tidak tinggal di buminya Allah? Kalau kita hari ini mungkin sing pikirannya agak nakal-nakal itu teman-teman kan sering ngayal, oh kalau itu masih bisa Pak, masih bisa ke planet Mars atau hidup di bulan sana. Yo, Mars dan juga bulan itu ya semuanya ciptaannya. Kata Syekh, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apa kamu tidak mikir? Kamu itu yo makan rizkinya, yo tinggal di tempat yang disediakan olehnya untuk kita, tapi kok masih asik saja melanggar larangannya. Itu mudahnya disediakan tempat tinggal, dijamin hidupnya, tapi masih tega kita melanggar larangan-larangan.
Itu kan betapa kita ini tidak logis, tidak masuk akal, tidak ngerti kepantasannya orang hidup. Nah, tambah sadar lelaki ini. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, nambah lagi, karena tadi kan 5 syaratnya. Kalau engkau masih saja ingin bermaksiat, sekarang gini saja deh. Cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Nah, orang ini terus mikir, terus dia jawab, wahai Syekh Ibrahim, mana ada. Bersembunyi dimanapun, ya tetap Allah itu tahu. Nah, dijawab oleh Syekh, lah ya kalau memang demikian, apa kamu tidak malu? Sudah dijamin macam-macam tadi, kemudian terang-terangan melanggar di depan Allah. Wong Allah selalu tahu apapun yang kita lakukan. Apa kamu tidak malu bermaksiat padahal sadar Allah sedang melihatmu? Nah, orang ini tambah sadar kekeliruan persepsinya dengan selalu melaksanakan maksiat. Terus begini kata Syekh, dilanjutkan yang keempat, kalau nanti malaikat maut datang hendak mencabut nyawamu, katakan padanya, wahai malaikat, tolong ditunda sebentar, saya tak tobat dulu. Saya mau melakukan amal soleh dulu sebentar saja, biar dosaku bersih, aku tak tobat dulu. Nah, jadi orang laki-laki ini terus mikirnya, ya Syekh, ya tidak mungkin Syekh. Mana ada malaikat maut menunda dan memenuhi permohonanku tidak jadi mencabut nyawaku. Terus kata Syekh, ya kalau kamu sudah tahu begitu, lah mengapa kamu menunda-nunda untuk segera bertobat? Segera tidak menjalankan maksiat lagi, segera beramal soleh. Bukankah ajal dan umur itu bisa datang tiba-tiba saja? Bagaimana engkau bisa tetap santai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Terus kata Syekh, yang kelima, nanti kalau malaikat penjaga neraka menggiringmu untuk masuk neraka di hari kiamat, jangan mau dimasukkan neraka. Kamu ngeyel, kamu bantah dia. Laki-laki ini terus bilang, ya Syekh, wahai Abu Ishaq, ya pasti tidak bisa. Kalau memang hisabku membawaku ke neraka, pasti aku akan masuk ke neraka. Laki-laki ini semakin sadar, sampai kemudian dia nangis. Cukup, wahai Syekh, memang aku ini tidak tahu diri. Memang aku harusnya bertobat dari dulu. Harusnya aku malu dengan segala kemaksiatanku. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita semua, teman-teman yang mungkin sekali-sekali atau dua kali atau malah sering hidup kita diwarnai oleh dosa-dosa maksiat-maksiat. Pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham ya yang pertama, kalau engkau memang masih kukuh secara sadar melakukan maksiat, dosa, jangan makan rezeki dari Allah. Tidak pantas. Wong kita langgar larangannya kok kita masih menikmati dan meminta pemberian darinya. Yang kedua, jangan tinggal di buminya. Itu namanya tidak tahu diri. Wong kita langgar perintahnya kok kita masih tinggal di tempat dan fasilitas yang diberikannya. Kemudian cari tempat yang Allah tidak tahu. Ini juga semakin sulit. Di mana tempat Allah tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi, apa kita tidak malu kalau masih tetap melakukan maksiat? Dan yang keempat, kalau malaikat mau datang, minta waktu menunda sebentar untuk tobat. Dan ini pun tidak mungkin. Padahal umur itu datangnya tiba-tiba. Siapa tahu sedang asik maksiat, malaikat mau datang. Wassalam, kita akan ada di ranah su'ul khotimah. Apalagi yang terakhir. Jadi ketika nanti di akhirat kita sudah dihisab dan keputusannya masuk neraka, apa mungkin kita menolak? Kan tidak mungkin. Di
masa itu sudah tidak ada remedi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Jadi 5 syarat dari dari Syekh Ibrahim bin Adham ini penting bagi kita untuk menyadari, menghentikan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita jalankan secara sadar. Ini ada kisah dari kitab yang judulnya Kitab Rohatul Qulub. Rohatul Qulub ini karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindi. Di kitab ini beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham yang suatu ketika beliau ini bertemu seorang lelaki. Yang lelaki ini kelihatannya sedih, wajahnya layu, kelihatan bebannya banyak, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, lelaki yang wajahnya murung ini didekati oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau ngajak ngobrol orang ini. Kata Syekh, kok saya lihat kamu ini murung, kamu kok sedih kelihatannya. Benar Syekh, saya sedang sedih, saya banyak sekali masalah ini tumpuk-tumpuk. Rasanya dunia ini berat sekali, gelap sekali. Terus Syekh Ibrahim bin Adham, kalau begitu coba saya ingin tanya 3 hal kepadamu. Lelaki itu heran, ini ada orang sedih kok malah diberi pertanyaan. Tapi karena yang bertanya Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur kapasitas kewalian beliau, ya tentu saja laki-laki tadi bilang, "Nggih, silahkan, monggo Syekh, kalau mau bertanya." Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh yang pertama begini, pertanyaan pertama. Apakah mungkin menurutmu ada peristiwa atau perkara yang terjadi tanpa keinginan atau tanpa sepengetahuan Allah? Nah, ya tentu saja lelaki ini bukan lelaki yang tidak ngerti apa-apa, ya dia ya pernah ngaji. Nah, lelaki itu bilang, ya tidak mungkin, Syekh. Pasti semua yang terjadi di dunia ini atas perkenan dan sesuai dengan ketetapan dan keinginannya Allah. Baik, ini jawabanmu benar, kata Syekh. Terus sekarang pertanyaan kedua. Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah itu bisa berkurang tanpa seizin Allah atau tanpa ketentuan Allah? Jadi setiap orang kan sudah dapat jatah rizkinya masing-masing. Apakah mungkin jatah itu bisa berkurang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah? Ini maksudnya pertanyaan Syekh itu begitu. Ya lelaki tadi terus jawab lagi. Tidak mungkin Syekh. Pasti semua ketetapan tentang rizki itu sesuai ketentuan Allah, tidak mungkin berkurang atau bertambah sedikit pun tanpa seizin Allah. Oke, jawabanmu benar, kata Syekh. Pertanyaan kedua benar, pertanyaan ke-1 benar. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah ajal atau umur yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah itu bisa berkurang atau bertambah meskipun hanya sedetik saja? Nah, lelaki tadi, ya karena bukan lelaki yang bodoh, dia tahu agama, dia menjawab, tentu tidak, Syekh. Semua jatah umur dan hal-hal yang terkait umur itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Umur saya, umur Syekh, umur semua orang itu sudah ditetapkan. Nah, ya jawabanmu benar. Terus Syekh nambah ini 3 pertanyaan benar semua kamu. Kata Syekh, loh, kalau sudah tahu seperti itu, lah kenapa kamu kok sedih?
bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Ini dengan kalimatnya Syekh yang terakhir ini, tiba-tiba lelaki tadi sadar. Ya mengapa aku kok harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku tidak ridho dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah? Pastinya kan tidak begitu. Misalnya mengeluh tentang rezeki, lu bukankah rezekinya setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah? Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru ke orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak akan nyampe meskipun sengoyo apapun kita ingin merebutnya. Jadi alasan rezeki tidak bisa jadi alasan kita untuk sedih. Wong yo masing-masing orang ada jatahnya. Mungkin pengalaman pahit. Yuk, pengalaman itu seperti apapun juga sesuai dengan ketetapan dan pengetahuannya Allah. Tinggal kita belajar mengambil hikmahnya dan meresponnya dengan respon terbaik. Tidak perlu jadi beban yang membuat sedih berlarut-larut. Ataukah mungkin kita takut mati, mungkin karena sakit lama atau anggota keluarga kita ada yang sakit dan macam-macam. Ini kan berkait dengan umur. Loh, kalau hubungannya dengan umur, bukankah jatah usia, jatah umur setiap orang, termasuk sedih dan gembiranya juga semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mengapa kok kemudian sedih? Nah, dengan petunjuknya Syekh Ibrahim bin Adham ini akhirnya lelaki tadi terus sadar. Tidak lagi sedih, tapi kemudian dia cerah. Dia tersenyum lagi. Ternyata selama ini aku keliru. Sikap batinku keliru. Wong hidup ini, seperti apapun peristiwa yang kita hadapi, dia jadi berat atau jadi ringan, itu kan tergantung cara kita menyikapinya. Nah, orang tadi menyikapinya sebagai yang berat sehingga dia murung terus. Diberi petunjuk oleh Syekh Ibrahim dengan 3 pertanyaan tadi, akhirnya dia sadar. Kemurungannya hilang. Oke, jadi ini mungkin pertama pelajaran bagi kita untuk tidak mudah mengeluh, tidak menggunakan kacamata yang negatif terhadap hidup kita, tidak menganggap apapun yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai sesuatu musibah hidup, sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita, sebagai sesuatu yang jadi alasan kita untuk tidak terima dan tidak ridho atas segala ketetapan Allah. Allah sangat sayang pada kita, pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu. Tergantung cara kita menyikapinya. Baik, ini pelajaran awal untuk malam hari ini dari Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi 6 petunjuk apa yang harus kita lakukan biar hidup kita ini bermanfaat, berguna. Jadi satu ketika ada seseorang datang meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi dia meminta nasihat begini, wahai Syekh, tolong beri kami wasiat agar kita ini menjalani hidup dengan bermanfaat. Nah, Syekh Ibrahim menjawab 6 hal. Nah, ini kalau ini 6 petunjuk untuk mengisi hidup. Kata Syekh yang pertama begini, jika engkau melihat orang sibuk dengan dunia, maka
sibukkan dirimu dengan akhirat. Jadi ini semacam membaca hikmah keluar. Coba lihat di sekeliling kita. Kita akan sering sekali melihat orang yang sibuk dengan dunia. Orang yang repot dengan dunia. Nah, mari kita ambil pelajaran, begitu sadar, iya ya, orang itu loh, wong perkara dunia saja diurusi sampai segitunya. Itu namanya sibuk dengan dunia. Nah, begitu kita sadar ini, jangan kok terus kita memaki orang ini, mencela orang ini, enggak. Tapi kita terus masuk ke dalam. Kalau begitu, aku jangan begitu. Aku akan menyibukkan diriku dengan yang lebih hakiki, yaitu sibuk memperbaiki diri untuk akhirat. Jadi pelajaran pertama dari Syekh Ibrahim, kalau engkau melihat orang sibuk dengan dunia, sibukkanlah dirimu dengan akhirat. Jadi ini kan mudah kita cari kesibukan dunia itu ya di sekeliling kita, tiap hari kita melihat kesibukan orang dengan dunia, kerepotan orang dengan hal-hal duniawi. Jadikan itu pelajaran setiap kali melihat peristiwa atau fenomena semacam itu, mari kita sibukkan diri kita dengan akhirat. Jadi baliknya ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kalau begitu aku jangan seperti mereka yang hanya sibuk dengan dunia. Aku harus fokus pada yang lebih hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim, jika engkau melihat orang-orang sibuk memperindah penampilan fisik, maka sibukkanlah dirimu dengan memperindah dan mempercantik batinmu. Jadi ini juga mudah kita temukan di sekeliling kita, orang sibuk dengan memperindah penampilan fisik. Loh, memperindah penampilan fisik itu hidup yang rapi, pakai baju bagus, kemudian hidup secara bersih. Ini kan memperindah penampilan fisik. Ini manusiawi, tapi ada orang yang sibuknya itu terus. Jadi demi penampilan fisik banyak nilai dan norma yang dilanggar. Nah, ini namanya sibuk dengan penampilan fisik. Nah, nasihatnya Syekh Ibrahim, kalau sedang melihat orang yang hidupnya sibuk untuk penampilan fisik saja, pencitraan-pencitraan saja, mari kita jadikan pelajaran untuk diri kita bahwa aku akan lebih fokus untuk memperindah dan mempercantik batinku. Jadi lebih fokus pada keindahan batin. Keindahan batin itu ya moral, ya spiritual. Jadi kedekatan kita dengan Allah, kebaikan akhlak dan moral kita, itu kecantikan batin. Jadi begitu lihat orang kok sampai segitunya berusaha untuk tampil cantik dan indah, nah, aku mengambil pelajaran dari situ, aku akan lebih fokus mempercantik batinku. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengurusi perkebunan, maka sibukkan dirimu dengan sibuk mengurusi hidup nanti di kuburan. Ini maksudnya nyambung dengan yang pertama tadi, kan ada orang itu sibuk dengan kerja, ngurus perkebunan dunia. Entah kerjanya, kebunnya dalam bentuk apa. Ya enggak harus tanah, ya mungkin kantor ini, kantor itu. Maka jadikan itu pelajaran, mari kita sibuk mengurusi hidup nanti di alam barzah, di alam akhirat, ya di kuburan. Karena pasti semua orang menuju ke sana. Ini yang ketiga. Jadi ini mirip yang pertama tadi. Kalau ada orang kok sibuk dengan kerja terus, jangan lupa ada yang lebih hakiki. Semua orang nanti mati ada pada
kuburannya masing-masing. Mari kita juga memperhatikan bekal untuk hidup nanti. Kemudian, jika engkau melihat ada orang yang sibuk mengabdikan diri kepada sesama manusia, maka sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi banyak orang yang mengikatkan diri kepada manusia yang lain, mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena posisi statusnya. Dia memposisikan diri di bawah orang-orang yang dianggap hebat ini, mungkin ada pamrih-pamrih mendapatkan keuntungan-keuntungan. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, mari kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita berjanji untuk semoga aku tidak seperti itu. Aku akan berusaha mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kelima, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengatakan aibnya orang lain, maka sibukkan dirimu dengan keburukan dirimu sendiri. Hari ini mungkin kita banyak melihat fenomena ini. Orang sibuk sekali mencari aibnya orang yang memang tidak dia sukai. Tiap hari mencermati, menjelimeti, ini jeleknya orang ini jeleknya orang ini. Khususnya orang-orang yang tidak disukai. Biasanya terus kita sebel sama orang-orang ini, kita balas dengan menjelek-jelekkan mereka atau orang-orang yang dikagumi oleh mereka. Akhirnya isinya dunia digital kita hari ini tuh banyak saling menjelek-jelekkan. Nah, kalau petunjuknya saya Ibrahim kebalikannya. Mari kita justru sibuk dengan kembali pada diri kita sendiri. Kok begitu lihat, wah ini ada orang menjelek-jelekkan orang lain. Wah, saya jadikan pelajaran, aku harus lebih fokus pada kejelekanku karena kejelekanku sendiri juga masih banyak. Nah, ini pelajaran kelima dari Syekh Ibrahim bin A'lum. Jadi kita mengisi hidup dengan fokus pada keburukan kita sendiri. Dan yang terakhir, ini seperti yang nomor 3 tadi. Jadikan kehidupan di dunia ini sebagai taman pertanian yang akan mengantarkan engkau ke kebun akhirat. Jadi kata Syekh, ya bukan berarti dunia ini kita tinggalkan, tapi mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebenaran dan kebaikan yang nanti mengantarkan kita pada kesuksesan di akhirat. Jadi ini 6 petunjuk dari Syekh untuk mengisi hidup yang lebih manfaat. Jadi yang pertama, mari kita sibuk dengan akhirat. Begitu melihat banyak orang sibuk dengan dunia. Yang kedua, mari kita fokus memperindah, mempercantik batin kita. Begitu kita melihat kok banyak orang lebih fokus mempercantik fisiknya. Mari kita sibuk mengurusi hidup yang hakiki di alam barzah, di alam akhirat. Begitu kita melihat banyak orang yang lebih sibuk mengurus perkebunan dunia. Kemudian yang keempat, mari kita fokus mengabdi pada Allah karena banyak orang lebih sibuk mengabdi pada sesama manusia. Yang kelima, kita sibuk dengan keburukan kita sendiri saja. Jangan mengikuti orang-orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Dan yang terakhir, mari jadikan hidup di dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, ini 6 petunjuk. Kan kalau ini 4 nasihat. Kata Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Fazari seperti ini. Wahai Abu Ishaq, ketahuilah ada 4 hal yang diinginkan seseorang dalam perkataannya. Jadi bicara atau diam itu silahkan saja, tapi perhatikan 4 rumus ini saat kita akan bicara. Jadi yang pertama kata Syekh,
ada perkataan yang diharapkan manfaatnya, tapi ada resiko dan bahayanya. Jenis perkataan seperti ini lebih baik ditinggalkan saja. Demi keselamatan diri juga keselamatan orang lain. Misalnya begini, kita ingin menasehati orang, tapi kita tahu kalau saya menasehati orang ini mungkin bermanfaat pada orang itu, tapi menyinggung orang yang lain. Kalau orang lain ini tersinggung, kalau dia marah bisa bahaya karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, karena dia punya pengaruh atas orang yang dinasehati. Nah, jadi manfaatnya ada, tapi ada resiko dan berbahaya. Kata Syekh, jenis yang pertama ini ya ditinggalkan saja. Cari strategi yang lain. Mungkin ngomongnya jangan sekarang, nanti-nanti saja. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Jadi memberi nasihat yang tidak tepat, itu kan seringkali malah membahayakan, malah merusak. Misalnya, sering saya contohkan ini kan, misalnya kita nasihati orang untuk sabar. Sementara orang ini sedang males, rebahan saja, tidak mau ngapa-ngapain. Dinasehati sabar, nasihatnya ini baik, bisa diambil manfaat. Tapi nanti membuat dia tambah males. Orang males disuruh sabar. Menasehati untuk saling membantu. Misalnya ta'awun. Tapi orang ini sedang bergelimang kemungkaran. Kalau dinasehati untuk kerjasama, jangan-jangan nanti membuat dia bekerja sama dalam kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sedang kemungkaran dinasehati untuk muhasabah, introspeksi diri. Ya kerjasama itu bagus, saling membantu itu bagus. Tapi ketika salah konteks bisa masalah. Nah ini jenis pertama. Jadi kalau ada perkataan yang diharapkan manfaatnya tapi ada resiko dan bahayanya, coba ditunda dulu. Cari momen yang terbaik. Berarti jangan ngomong. Yang kedua, ada perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahayanya. Nah, ini ya tidak ada manfaatnya sih. Tapi bahayanya juga tidak ada. Ini mungkin obrolan-obrolan iseng, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah, ini mungkin sesekali kita lakukan ya, tapi yo jangan banyak-banyak deh. Kata Syekh, yang seperti ini juga lebih baik dihindari agar tidak nambah masalah, tidak jadi beban bagi lisan dan anggota tubuh yang lain. Karena yang semacam ini yo isinya hanya sia-sia, menghabiskan waktu belaka. Jadi ini jenis perkataan kedua. Tidak ada manfaatnya, tapi juga tidak ada bahayanya. Ya mungkin sekali-sekali ya untuk meringankan hidup kita. Tapi jangan terus-terusan karena tidak ada gunanya. Ini jenis kedua. Berarti yang kedua juga ya lebih baik diam. Daripada buang waktu bicara yang tidak ada gunanya. Kalau yang pertama tadi daripada bicara yang beresiko meskipun baik. Nah yang ketiga ada jenis perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya, tapi bahayanya besar. Jadi tidak ada gunanya, malah bahaya. Mungkin isinya caci maki, mungkin isinya fitnah, menyinggung orang lain. Ini kan tidak ada manfaatnya. Dan bahayanya besar. Jenis yang ketiga ini harus ditinggalkan. Wong manfaatnya tidak ada, malah dapat bahaya. Dengan kata-kata kita panen bahaya, dengan kata-kata kita panen dosa, dengan kata-kata kita panen kemungkaran. Kalau yang ketiga ini sudahlah tinggalkan saja. Jadi yang pertama lebih baik ditinggalkan, mencari momen yang tepat. Yang kedua
lebih baik ditinggalkan karena sia-sia. Yang ketiga, harus ditinggalkan karena berbahaya. Yang keempat, baru perkataan yang banyak manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahaya atau efeknya. Jenis keempat inilah yang harus kita hidupkan, kita biasakan. Jadi pastikan setiap kali bicara yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak ada efek samping bahayanya atau resikonya. Ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham sekaligus menjawab rasa penasarannya Abu Ishaq Al-Fazari. Wong Syekh Ibrahim ini wali yang diikuti banyak orang, kok malah pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Ya mungkin beliau ingin agar bicara itu senantiasa tepat. Ya jenis yang keempat tadi, ya manfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kalau manfaat tapi ada efek sampingnya yang negatif berbahaya, ya dipending dulu, ditunda dulu, nyari momen yang tepat. Kalau tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada efek samping bahayanya juga, ya berarti ini omongan yang sia-sia saja, buang-buang waktu saja. Ya, kalau bisa dihindari, kalau ada yang lebih penting, waktunya diisi dengan yang lebih penting. Dan yang ketiga, harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, malah banyak bahayanya. Baik, jadi ini 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Satu ketika, Syekh Ibrahim bin Adham ini melihat ada seorang laki-laki yang memprihatinkan sekali. Dia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya situasinya ini. Hidupnya mengenaskan sekali. Tetapi dari mulut laki-laki ini selalu keluar ucapan-ucapan syukur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang begitu besar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Selalu muncul kalimat-kalimat pujian, rasa syukur kepada Allah. Nah, Syekh Ibrahim takjub dengan orang ini. Kemudian bertanya, "Wahai Tuan, saya melihat sampean ini begitu mengenaskan, memprihatinkan hidupnya. Apa sih yang membuat sampean ini masih bersyukur saja kepada Allah? Biasanya orang yang seperti ini kan isinya memohon-mohon, meminta-minta macam-macam kepada Allah. Ini malah bersyukur terus." Orang ini kemudian bilang, "Alam yuktini lisanan dzakiron wa qalban syakiron." Kata orang ini, bukankah Allah menganugerahiku mulut yang senantiasa menyebut namanya dan hati yang senantiasa bersyukur? Jadi mudahnya orang ini menjawab, meskipun aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, mataku buta, tapi Allah memberiku anugerah yang luar biasa, yaitu mulut yang senantiasa menyebut namanya. Tadi kan selalu mengucap syukur, alhamdulillah, dan hati yang senantiasa bersyukur. Ini jauh lebih berharga dari tangan, kaki, dan mata, karena sifatnya lebih hakiki dalam kehidupan ini. Nah, kisah terakhir ini mungkin pelajaran bagi kita, siapa saja, ya hidup ini mungkin banyak hal-hal menyulitkan, banyak hal-hal memprihatinkan untuk kita masing-masing dengan problem masing-masing kita. Tapi jangan lupa, Allah memberi nikmat banyak untuk kita yang sering tidak kita sadari. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk berbuat baik, nikmat mulut yang masih mau menyebut namanya, nikmat semangat untuk menjalankan perintahnya, dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu lebih penting, lebih hakiki. Mungkin kalau dibandingkan masalah-masalah sehari-hari yang setiap hari kita keluhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup ini.
Insya Allah dengan terus bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Bagaimana orang itu jangan mudah berprasangka. Jadi ini kalau tadi kan kisah utama-utama mulianya Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi ada juga cerita beliau ini berpikiran negatif, berpikiran buruk suatu ketika. Tapi langsung diingatkan oleh Allah. Jadi satu ketika Syekh ini jalan-jalan di tepi pantai, tidak sengaja melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang duduk berdua bercakap-cakap, kok asik sekali. Dan di sebelahnya ada botol-botol, rasanya seperti botol minuman keras, yang isinya baru saja kosong. Nah, Syekh Ibrahim melihat ini, itu terus geleng-geleng kepala sambil istighfar, astagfirullah, kok ada ya manusia kayak gini, senang sekali dengan maksiat. Asik berdua dengan perempuan, minum minuman keras, apa dia tidak sadar itu dosa. Baru saja batin seperti ini, tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu, wong tadi tempatnya di pantai, tiba-tiba ada kapal yang terhempas di pinggiran pantai. Dari dalamnya ada beberapa orang yang tenggelam. Jadi ada 5 orang yang berjuang untuk selamat dari atas kapal atau mungkin perahu itu. Nah, laki-laki tadi yang tadi sudah dipandang negatif oleh Syekh Ibrahim, tiba-tiba lari dan meloncat ke tengah laut, berusaha menyelamatkan 5 orang ini. Tapi ya dia tenaganya terbatas, akhirnya hanya bisa menyelamatkan 4 orang. Yang 1 orang tidak berhasil dia selamatkan. Nah, Ibrahim bin Adham melihat peristiwa itu ya melongo saja. Jadi dia semacam orang kaget. Bahasa Jawa ini ketenggengan lihat peristiwa yang berjalan cepat di depannya. Nah, dia melihat pemuda tadi bersusah payah, pandangannya agak geser tentang pemuda tadi. Nah, pemuda tadi begitu berhasil menyelamatkan 4 orang, tiba-tiba menghampiri Syekh Ibrahim bin Adham. Sambil setengah melotot, dia bicara pada Syekh, "Wahai Syekh, saya berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Aku orang rendah yang kamu anggap banyak maksiat ini, berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Harusnya kalau sampean bantu, yang 1 tadi bisa diselamatkan juga. Tapi sampean menyelamatkan 1 saja tidak bisa. Saya yang sampean pandang negatif bisa menyelamatkan 4 nyawa." Wah, Syekh Ibrahim merasa menyesal tadi dengan prasangka negatifnya. Dan apalagi terus laki-laki ini nambah, "Wahai Syekh, perempuan tadi yang di sebelahku itu adalah ibuku. Dan botol tadi sebenarnya bukan minuman keras, itu isinya adalah air putih biasa." Ini laki-laki ini ternyata tahu apa yang ada di pikirannya Syekh Ibrahim bin Adham. Ini mungkin beliau ini memang sengaja dihadirkan oleh Allah untuk memberi pelajaran pada Syekh Ibrahim bin Adham untuk tidak berprasangka buruk, tidak suudzon pada orang lain. Jadi untuk senantiasa berpandangan positif kepada makhluk Allah yang lain. Nah, ini dulu mungkin pernah saya ceritakan kisah ini. Jadi bagaimana kita membersihkan diri dari prasangka.